Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Ramadhani. Saya dari mahasiswa Universitas Asa Indonesia dari kelas 3A1 dengan NIM 22003020012. Di sini saya ingin menjelaskan tentang buku kerja yang sudah saya kerjakan dari buku kerja ke-7 hingga buku kerja 9. Yaitu buku kerja ke-7 dengan judul Persiapan Fondasi Etika dan Hukum Bisnis. Untuk produk dan jasa yang saya pilih adalah Event and Wedding Organizer. Untuk unit usahanya yaitu acara akad pernikahan dan resepsi. Langkah-langkah untuk yang diidentifikasi, yang pertama identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerjanya 1.1 budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Membangun budaya etik dapat mencakup mengembangkan kode of conduct atau kode etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakup meningkatkan loyalitas pelanggan. 1.2 notaris untuk perusahaan dapat dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan yaitu mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi perusahaan melalui proses awal sebelumnya. 1.3 perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakup identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis dan deskripsi modal operasi awal atau klausa buyback. 1.4 perselisihan hukum dihindari. Yang dihindari yaitu memenuhi semua kewajiban kontrak dan kesepakatan hukum yang terdiri dari perjanjian non-disclosure meningkat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan dan perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, memilih bentuk organisasi. 2.1 bentuk organisasi bisnis diidentifikasikan mencakup sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. 2.2 isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakup biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 persyaratan izin usaha dipenuhi, mencakup syarat pengajuan SIUP online untuk perseroan terbatas atau PT. Fotokopi KTP Direktur Utama atau penanggung jawab perusahaan atau pemegang saham. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga jika penanggung jawab adalah perempuan. Fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP, surat keterangan domisili usaha, fotokopi akta pendirian PT, dan fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum. Surat izin gangguan atau HO dan surat izin prinsip neraca perusahaan, pas foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan berukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, materai 6.000 dan surat izin teknis dan instansi terkait jika diminta. 3.2 izin pajak penjualan diajukan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. 3.3 izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan ya mencakup tenaga kerja, tenaga yang tidak diatur izin profesinya. Selanjutnya, buku kerja ke-8 dengan judul Menilai Kekuatan dan Kewajiban Keuangan Perusahaan Baru dengan unit usaha akad pernikahan dan resepsi untuk produk jasanya yaitu Event and Wedding Organizer. Tanggalnya adalah 15 November 2022. Elemen yang pertama yaitu identifikasi pengelolaan keuangan.
Kriterianya 1.1 tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Yang pertama, profitabilitas dengan status yang baik, likuiditas dengan status baik, efisiensi dengan status baik, dan stabilitas dengan status sedang. 1.2 proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Yang pertama, preparasi laporan yang terdiri dari laporan pendapatan dengan status yang baik, neraca dengan status yang baik, laporan cash flow dengan status yang baik. Yang kedua, preparasi perakiraan keuangan terdiri dari pendapatan dengan status yang baik, pengeluaran dengan status yang baik, belanja modal dengan status yang baik. Yang ketiga, preparasi performa laporan keuangan. Yang pertama, laporan performa pendapatan dengan status yang baik, laporan performa neraca dengan status yang baik, laporan performa cash flow dengan status yang baik. Terakhir, analisis berjalan dan hasil-hasil keuangan terdiri dari rasio analisis dengan status yang baik, mengukur hasil dibanding rencana dengan status yang baik, mengukur hasil-hasil dengan norma industri dengan hasil yang baik. 1.3 laporan historis keuangan diidentifikasi, yaitu ada laporan keuangan dengan status yang baik, neraca dengan status yang baik, dan laporan cash flow dengan status yang baik. 1.4 perakiraan keuangan diidentifikasikan. Yang pertama, laporan keuangan histori perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan dengan status yang baik, perkiraan penjualan, dan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik, atau pengalaman memulai usaha sejenis dengan status yang baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3. Faktor apapun yang akan dipengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya dengan status yang sedang. Yang kedua, identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 laporan proforma diidentifikasi atas proforma laba rugi dengan status yang sedang, proforma pendapatan dengan status yang baik, dan proforma neraca dengan status yang sedang, proforma arus kas dengan status yang sedang. 2.2 rasio analisis diidentifikasi. Yang pertama, likuiditasnya dengan status yang baik, efisiensi operasinya dengan status yang baik, dan profitabilitasnya dengan status yang baik. Rekomendasinya adalah perusahaan yang bergerak di produk dan jasa event wedding organizer ini layak untuk dilanjutkan karena banyak dengan status yang baik. Untuk buku kerja yang terakhir, yang 9, yaitu mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Unit usahanya, resepsi dan akad pernikahan, untuk produk atau jasanya, yaitu wedding organizer. Langkah pertamanya yaitu rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksinya yaitu jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis, mencakup proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. 2.3 internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka segera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi anggota tim mencakup menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakup hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan pengakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesejahteraan, hak untuk cuti, dan hak untuk karyawan perempuan. Kewajibannya yaitu loyalitas. 3.2
Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakup peningkatan kesejahteraan bersama. Keempat, mengelola staf. 4.1, alasan pengembangan staf diidentifikasi, yaitu konsistensi dan kepercayaan dirinya. 4.2, strategi dan program pengembangan staf dikembangkan, yaitu memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Program pengembangan stafnya yaitu adanya pelatihan. 4.3, program pelatihan yang dilakukan yaitu pelatihan induksi, orientasi pekerjaan, dan in-service education. 4.4, evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Yang dievaluasi adalah tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Yang kelima, meninjau kinerja tim. 5.1, hasil kinerja diidentifikasi sesuai dengan kerja bisnis, yaitu pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. 5.2, kompetensi diidentifikasikan untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensinya yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3, tingkat penggantian stafnya yaitu rendah, kurang dari 15%. 5.4, kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan, yaitu kompetensi bekerja sama. Ini adalah poin pertama, yaitu rencana staffing. Organisasi atau proyeknya adalah wedding organizer atau akad pernikahan dan resepsi. Untuk alamat atau lokasinya ada di Villa Bogor Indah, lebih tepatnya di Bogor Utara. Kategori okupasi yang pertama ada MC atau pembawa acara. Tanggung jawabnya adalah menjaga situasi agar tetap meriah atau khidmat, serta dituntut untuk bisa berimprovisasi. Tugasnya yaitu mengumumkan susunan acara yang telah dibuat oleh panitia atau event organizer. Intinya, MC memandu acara yang bersifat informal. Persyaratannya yaitu wawasan pengetahuan dan pengalaman yang luas, cerdas, memiliki rasa humor, memiliki kesabaran ketika dihadapi oleh audiens saat situasi kacau, imajinasi antusiasme, rendah hati, dan bersahabat, memiliki kemampuan bekerja sama. Pelatihan yang didapatkan yaitu berbicara di depan umum, dasar-dasar teknik vokal, implementasi, public speaking, dan bahasa tubuh. Jumlah tenaga kerjanya terdiri dari 3 orang, perkiraan mulainya dari 1 Desember 2022 atau setelah melakukan interview minimal 3 hari dan maksimal 7 hari setelah interview. Perkiraan kontraknya yaitu 6 bulan dan akan diperpanjang jika kinerjanya bagus dan sesuai. SDM yang keduanya ada tim kreatif, bertanggung jawab mengordinasikan semua yang terlibat pada hari H, memastikan bahwa semua orang sesuai jadwal dan kesepakatan yang telah dibuat. Tugasnya memastikan semuanya beres, tidak ada yang terlupa, dan semua dapat menikmati hari tersebut. Syaratnya adalah memiliki pandangan konseptual yang mengesankan dan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide original, berpikir kreatif, tingkat tinggi, dan percaya diri untuk menggunakannya berbagai disiplin. Ilmu mencakup berbagai peran yang diperlukan sepanjang proyek. Pengalaman yang kuat di bidang yang relevan. Pembelajaran yang didapatkan yaitu belajar menemukan fakta, belajar mengidentifikasi masalah, belajar menemukan gagasan, dan belajar menemukan solusi. Karyawan yang dibutuhkan ada 10 dan mulai pada saat 1 Desember 2022 atau lebih tepatnya setelah melakukan interview minimal 3 hari dan maksimal 7 hari setelah interview. Atau kontraknya itu 6 bulan dan akan diperpanjang jika kinerjanya bagus dan sesuai. Yang selanjutnya ada tim dekorasi. Tanggung jawabnya adalah mengecek apakah sudah sesuai dengan pelanggan inginkan dan mengecek setiap detail dekorasi yang telah dipasang. Tugasnya yaitu mendekorasi acara resepsi maupun acara sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Syaratnya yaitu memiliki pribadi yang kreatif atau tidak buta warna. Pelatihan yang didapatkan yaitu belajar menemukan fakta, belajar mengidentifikasi masalah, belajar menemukan gagasan, dan belajar menemukan solusi.
Karyawan yang kami butuhkan ada 10, dimulai dari 1 Desember 2022 atau setelah melakukan interview minimal 3 hari dan maksimal 7 hari setelah interview. Dan kontraknya 6 bulan dan akan diperpanjang jika kinerjanya bagus dan sesuai. Selanjutnya ada tim konsumsi, bertanggung jawab memastikan semua makanan dan minuman di acara resepsi maupun akad semuanya dalam kondisi yang baik dan cukup untuk semua tamu undangan yang hadir. Bernegosiasi, tugasnya bernegosiasi dengan pelanggan untuk makanan apa saja yang akan disajikan, merefill makanan yang telah habis jika ternyata tamu masih banyak yang berdatangan. Syaratnya yaitu tidak ada syarat khusus untuk posisi tersebut dan pelatihan yang didapatkan yaitu belajar menemukan fakta, belajar mengidentifikasi masalah, belajar menemukan gagasan, dan belajar menemukan solusi. Untuk karyawan yang dibutuhkan agak sedikit lebih banyak, yaitu 15, dimulai dari tanggal 1 Desember 2022, atau setelah melakukan interview minimal 3 hari dan maksimal 7 hari setelah interview. Untuk kontraknya 6 bulan dan akan diperpanjang jika kinerjanya bagus dan sesuai. Selanjutnya ada tim operasional, yaitu memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rules yang ada. Tugasnya berkeliling area akad atau resepsi pernikahan untuk mengecek adanya masalah dalam jalannya acara atau tidak. Syaratnya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sigap, cekatan, dan juga siap dalam menghadapi segala masalah situasi yang mendadak, dan butuh tindakan yang cepat, memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik. Syaratnya yaitu belajar menemukan fakta. Pelatihan yang didapatkan yaitu belajar menemukan fakta, belajar mengidentifikasi masalah, belajar menemukan gagasan, dan belajar menemukan solusi. Karyawan yang dibutuhkan ada 10, dimulai dari tanggal 1 Desember 2022, atau setelah melakukan interview, setelah melakukan interview minimal 3 hari dan maksimal 4 hari setelah interview. Kontraknya 6 bulan dan akan diperpanjang jika kinerja bagus dan sesuai. Tim yang terakhir ada tim keuangan dan administrasi memiliki tanggung jawab memastikan pelanggan membayar deposito terlebih dahulu untuk mengurangi peluang cancel dari pelanggan dan memeriksa laporan keuangan yang sudah masuk maupun keluar. Tugasnya melakukan transaksi dengan pelanggan dan menentukan harga, membuat laporan pemasukan serta pengeluaran dan pendapatan yang telah diperoleh. Syaratnya yaitu memiliki pengalaman minimal 1 tahun di bagian keuangan atau finance, pendidikan minimal sarjana 1, jurusan akuntansi, dapat menghitung, menulis angka, dan membaca angka dalam jumlah yang banyak. Pelatihan yang didapatkan yaitu melakukan transaksi menggunakan aplikasi menghitung uang dengan cepat dengan jumlah yang banyak. Karena biasanya pada kasir itu menggunakan aplikasi. Orang yang kami butuhkan yaitu ada 4, dimulai dari tanggal 1 Desember 2022 atau setelah melakukan interview minimal 3 hari dan maksimal 7 hari setelah interview. Untuk kontraknya sama 6 bulan dan akan diperpanjang jika kinerjanya bagus dan sesuai. Sekian buku kerja saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.